Iya, emang agak rumit ya membahas Papua ini ya. Ya, Tapi bagi saya sangat rumit. sangat rumit. Sangat rumit. Tapi begini ya, coba kita bicara. Sekarang kan yang seperti saya bilang di awal itu, Papua ini selalu ramai. Ya, Saya ingat berulang-ulang kali ada beberapa orang ya, kelompok yang menginginkan agar Papua itu dia pisah diri dari memisahkan diri dari negara ini. merdeka maksudnya. Merdeka. Minta. Mereka minta referendum lah, Ya. kayak gitu. Tanggapan anak muda Papua Jadi seperti apa? kalau saya kira sesuatu itu gejolak itu tidak mungkin tanpa Sebab. Nah, seperti itu. Jadi begini, kalau bicara berdasarkan mewakili emosional saya sebagai anak Papua, saya kira negara harus bertanggung jawab. Pertama, terhadap hadirnya Papua di dalam bingkai NKRI ini. Oke. Kami tidak bawa diri pertama. Tidak bawa diri artinya tidak bawa diri. meminta. Tidak meminta Tidak untuk meminta hadir ke untuk dalam, masuk dalam Republik Republik. Indonesia. Oke. Karena tentu sejarah mencatat bahwa jauh sebelum Papua hadir itu hanya dari Sabang sampai Maluku. Oh gitu, bukan Merauke. Bukan. Kemudian setelah Papua terintegrasi pasca 6269 baru Sabang sampai Merauke. Itu jelas dalam referensi sejarah negara ini jelas. Sehingga Tahun berapa tadi? 62 sampai 69. 62 sampai 69. Masa transisi. Masa transisi. Baru lewat desain PPRA 69 baru Papua masuk dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentu Papua dihadirkan. Hmm. Jadi bukan orang Papua membawa diri kalau menurut saya. Oke. Tentu kehadiran orang Papua atau mereka yang mewakili kami ketika itu tentu punya alasan berbagai macam sudut pandang tentu yang dipertimbangkan oleh beliau-beliau ketika itu ya Frans Kasepu, Silas Papare dan teman-teman yang lain. Berangkat sampai tiba pada generasi kita yang hari ini, saya kira tentu hal yang lumrah terjadi di negara yang sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi. Bahwa hak masyarakat akar rumput terlepas dari siapapun dia dan sebagai warga negara berhak menyampaikan kegelisahan dia, ketidakpuasan dia, keganjalan dia yang tidak bisa difasilitasi atau dijawab atau disentuh langsung oleh pemerintah sebagai representatif negara, saya kira sah-sah saja. Sah orang Papua untuk minta merdeka? Saya kira sah-sah saja, sah untuk minta merdeka karena ada berbagai macam alasan tentunya. Barangkali salah satu alasan terbesar ada termuat atau tercover di dalam substansi yang namanya batang tubuh otonomi khusus. Karena itu menjadi garansi istimewa yang Papua daripada tidak rame-rame, daripada rame-rame terus kita kasih otonomi khusus. Kita kasih otonomi khusus. Ya. Dengan harapan bahwa orang Papua sudahilah teriak-teriak minta merdeka, seperti itu. Tapi kalau dari pandangan Bung Ferdi sendiri, kira-kira menurut Bung Ferdi lebih condong kemana? Merdeka atau mati? Jadi begini, merdeka atau tetap di Republik? Kalau saya bicara ini real ya, ini saya gagasan kemudian pandangan kemudian bukan sekedar statement, tapi saya punya konsepnya yang saya desain dan saya buat sendiri. Tentu sebagai bagian daripada warga negara, saya kira hak juga untuk menyampaikan kegelisahan dan alasan bahwa kenapa orang Papua minta merdeka. Kesini sebagai bagian dari generasi muda Papua yang juga warga negara Indonesia, saya kira sudah saatnya untuk kita menyampaikan ketidakpuasan kita masih berada di dalam republik ini di bagian mananya. Oke. Kalau menurut Bung Ferdi di bagian mana kira-kira ketidakpuasan masyarakat ini? Kalau saya, Jakarta dalam hal ini perangkat pemerintah dan elemen-elemennya harus terbuka. Kita pedulilah sebagai generasi muda Papua hari ini yang juga bagian dari warga negara, kita pedulilah soal situasi kondisi bangsa ini. Hari ini di tengah gejolak internasional, kemudian secara khusus kita di Republik ini, kita pedulilah. Sehingga kepedulian kita ini juga harus, kalau menurut permintaan saya, harus ditunjang, harus didukung dengan kerja-kerja Jakarta yang transparansi. Berarti selama ini menurut Bung Ferdi leluasa, belum transparan? Belum ya? Loh, kenapa saya bilang belum? Ini kan belum ada sosialisasi, belum ada edukasi yang baik soal substansi otsus.
Oke. Bicara jilid 2 kita potong terakhir ke jilid 2 pasca April Pansus tahun kemarin. Oke. Contoh 2021, real, April Pak Rendi. 2021. Contoh real. Pansus ini kan bicara soal hak-hak dasar orang Papua dalam batang tubuh Otsus. Oke. Oke? Sebelum ke situ, jelaskan ini. Pansus ini apa? Panitia khusus. Panitia khusus yang akan membahas soal lanjut atau tidaknya Otsus jilid 2 di Papua dan Papua Barat. Siapa yang mengisi pansus? Pansus kemarin isinya tuh rekomendasi dari keterwakilan teman-teman DPR RI. DPR RI Papua Barat. Papua Barat yang ada di DPR RI. Ya, Oke. kemudian Mendagri dan kawan-kawannya. Ya. Maksudnya Kemendagri dan perangkatnya, Dijen OTA dan lain-lain sebagainya. Kemudian tentu eksekutif presiden dan jajaran. Oke, itu masuk ya presiden, dari eksekutif ada presiden, Mendagri, terus dari legislatif ada DPR RI dan DPD yang dari Papua. Dari Papua. Oke. DPD RI dari Papua. Nah, Tentu ada satu yang dilupakan. apa? MRP. MRP tidak dilebatkan dalam pansus. Tidak. Padahal itu membicarakan masalah Hak-hak dasar orang asli Papua yang di-cover dalam batang tubuh Otsus. Batang tubuh Otsus. Nah, kenapa saya bilang Jakarta tidak transparan? Contoh di bagian jilid 2 karena itu. Balik lagi, tadi realnya apa? Realnya yang tadi itu. Ya yang saya mau bilang soal jilid 2 ini. Jadi begini, kalau memang Otsus ini kita gencarkan untuk harus terrealisasi, jilid 2 ya khususnya. Karena apapun itu jilid 1 dengan rekam jejaknya, oke lah kita tinggalkan. Berangkat dari itu, jilid 2 harus ada hal-hal pembaruan. Ya, baik dalam penata kelolaan dalam regulasi maupun lembaga-lembaga ad hoc ataupun lembaga-lembaga pemerintah yang dihadirkan. Nah, kita berharap begitu. Terutama saya sebagai anak muda asli Papua, saya berharap begitu. Berarti pansus yang dibentuk, yang itu sudah ada representatif, anggota DPR RI, asli Papua dan DPD menurut Bung Ferdi belum transparan. Belum transparan. Belum transparan. Karena ada tanda tanya besar tadi. Kenapa MRP tidak dilibatkan? Kenapa MRP tidak Padahal MRP itu dihadirkan oleh pemerintah, diakui dalam undang-undang yang disepakati oleh semua pihak, baik itu legislatif maupun eksekutif, dan rakyat Papua, untuk menyuarakan, untuk menyampaikan hak-hak dasar dari orang Papua yang kita terjemahkan dalam platform otonomi khusus. Lah kenapa pada saat hajatnya kemarin, April 2021, pansus itu, MRP tidak dilibatkan? Kenapa? Minimal kan ada alasan, sebab mereka tidak dilibatkan itu karena apa? Kan begitu. Sehingga saya kira sah-sah saja teman-teman MRP mereka misalnya hari ini menolak kebijakan pemerintah dalam hal ini, contoh misalnya realisasi Otsus jilid 2, kemudian DOB dan turun DOB itu apa? Daerah otonomi baru. Daerah otonomi baru. Ya. Akhirnya kasihan, Pak Ren, kita di Papua ini, kami ini menjadi imbas dari kewenangan yang tumpang tindih tadi, kemudian ketidakjelasan pemerintah dalam hal ini Jakarta dalam membagi porsi prioritas atau tuksi job desk daripada lembaga-lembaga yang tadi. Sehingga kita bisa tahu, misalnya contoh, pada saat pansus DPR RI itu, fraksi parpol dari Papua Barat itu, membicarakan bagiannya mereka yang mana, kemudian teman-teman MRP ini tetap harus dilibatkan, membicarakan bagian mereka yang mana. Di situ yang belum clear ya. Nah, ini sekalian Bung Ferdi ini curhat sebenarnya. Iya. Tapi saya bukan MRP, tenang saja. Bukan MRP, tapi dan juga bukan DPR. Bukan DPR, bukan MRP, tetapi SGMP. Ya, sebagai masyarakat generasi muda Papua. Sebagai anak asli saya berhak menyampaikan unek-unek kritik. Begitu. Nah, terus tadi Bung Ferdi katakan bahwa sah-sah saja ada kelompok yang menginginkan referendum. Bahkan sampai sekarang itu saya masih dengar ya di media di beberapa media itu masih ada tembak menembak, masih ada kekerasan secara fisik, bahkan sampai ke pembunuhan kayak gitu. Ada yang sampai menimbulkan korban jiwa kan seperti itu. Bagaimana sebenarnya Bung Ferdi melihat fenomena ini? Jadi kalau di Papua tuh harus komprehensif pembahasannya, karena tidak bisa
kita menyatakan pendapat atau statement atau gagasan berdasarkan asumsi atau kemudian sudut pandang dari salah satu sisi. Jadi begini, andai terlepas dari lembaga-lembaga tadi, ini ada kaitannya, terlepas dari MRP, DPD RI, DPR RI, baik itu fraksi parpol maupun fraksi Otsus, terlepas dari kewenangan intervensi Jakarta lewat Mendagri, saya kira di awal bila mana kita sepakat bahwa Otsus ini harus direalisasi atau terrealisasikan, berarti kembali lagi yang awal saya bilang, mengacu pada regulasi kewenangan, kemudian turunan kebijakan, hak orang Papua itu yang mana. Nah, sehingga dengan sendirinya orang Papua bisa mengcounter, memberikan batasan hak kami yang mana. Nah, supaya orang Papua memang merasa bahwa Otsus ini betul-betul bermanfaat untuk orang asli Papua. Baik itu di dalam Papua secara keseluruhan ataupun dalam wilayah administrasi provinsi atau dalam wilayah teritorial adat, wilayah adat, seperti itu. Jadi saya kira dengan kegagalan sosialisasi bahkan sampai sentuhan pemerintah negara lewat representatif pemerintah, khususnya dalam Otsus, kan tidak semua orang Papua dan sebagian besar merasa gagal. Nah, saya kira barter antara kehadiran Otsus di periode 1, di jilid 1, itu supaya Papua redup soal permintaan mereka referendum, permintaan soal merdeka. Nah, barang yang digunakan sebagai alat tukar ini kan gagal nih. Otsus jilid 1 ini. Otomatis orang akan menyuarakan alasan awal atau inisiatif awal atau tuntutan awal bahwa orang Papua mending referendum. Tidak ada kepastian di dalam republik misalnya. Oke, berarti garis besarnya adalah saya menangkap itu bahwa orang Papua bagi yang meminta merdeka bagi yang meminta merdeka itu masih belum puas terhadap kebijakan yang dikasih oleh pemerintah. Betul. Tapi saya yakin bahwa hati kecil Bung Ferdi ini masih mau NKRI kan begitu? Oh bukan hati kecil masih mau NKRI. Tentunya ini persoalan hati kecil atau hati besar, saya kira rasionalitas. Tentu dengan pertimbangan semua sudut pandang dan alasan yang harus masuk akal, rasional. Oke, jadi begini, kalau saya pribadi... Berarti ini bukan bicara masalah rasa hati, tetapi rasional enggak kita masuk republik ini, untungnya apa gitu kan? Jadi kalau saya, Papua Merdeka, Papua Merdeka, saya sudah putuskan dalam diri saya bahwa bicara Papua Merdeka itu 10 tahun kemarin iya. Atau minimal dipersempit 5 tahun kemarin iya. 5 tahun kemarin? Iya. Dalam artian saya masih mau merdeka? Dalam arti kemungkinan Papua Merdeka itu ada harapan masih masuk akal. Tetapi pasca 5 tahun terakhir dengan melihat, mempertimbangkan gejolak internasional, isu globalisasi, pergeseran kebijakan yang akhirnya membuat riskan negara itu ada harapan dalam proses bernegara mereka itu. Saya tidak menginginkan Papua merdeka. Karena bisa jadi kita keluar dari Indonesia dengan nasib yang akan lebih buruk daripada nasib hari ini. Seperti itu. Siap. Nah, Bung Ferdi, kemarin rame itu, yang tadi di awal saya katakan itu. Pak NMB. Karena itu kan viral di mana-mana tuh. Fotonya di kasino ada. Judi itu, meja judi. Di meja judi. Terus di bandara dia jalan dengan perempuan ada. Kan videonya ada. Nah, terus ada isu, selain isu gratifikasi 1 miliar, ada isu dia menyetor duit sebesar 560 miliar. Ya, saya baca begitu juga. Di kasino di Singapura. Betul. Tanggapan Pak Ferdi. Betul, saya juga baca maksud. Tentu kalau lihat persoalan Pak NMB ini atau isu beberapa hari 1 pekan terakhir lah yang dialami beliau, saya kira itu bentuk ketidakjelasan regulasi tadi di awal. Contoh saja Pak Ren, saya gubernur Papua. Misalkan contoh Bapak gubernur Papua. Ya kalau Tuhan pakai kemudian saya gubernur, ya itu harus diamini di sore ini. Nah misalnya, kalau saya gubernur saya harus tanya Jakarta dan memastikan bahwa kewenangan dan kebijakan saya untuk mengatur daerah saya ini sampai di mana. Oh ini, dan itu bukan hanya kata Jakarta tapi tertera dalam undang-undang. Oke.
Nah, sehingga dia bukan acuannya karena apa kata Jakarta atau Pak Presiden, acuannya undang-undang, Pak. Oke. Nah, kemudian setelah itu baru orang Papua lahirkan Perdasi dan Perdasus. Perdasi itu apa? Peraturan daerah provinsi dan Perdasus itu peraturan daerah khusus untuk wilayah kabupaten kota. Sehingga di sana akan syarat diisi dengan permintaan orang Papua dari wilayah adat Domberai misalnya. Di Provinsi Papua Barat kami maunya wilayah adat Papua Barat ini dikelola, dijalankan dengan kebijakan seperti ini. Ada regulasi yang mengatur soal orang Papua bagaimana harus bersekolah, bagaimana orang Papua bisa mendapatkan layanan kesehatan, bagaimana orang Papua bisa mendapatkan pelayanan pemerintah pusat secara langsung. Nah, regulasi-regulasi yang harus diperjelas dan dihadirkan kan itu. Supaya kenapa? Hak orang Papua khususnya dalam anggaran tadi, karena bicara anggaran ini sensitif, Pak. Ya. Mereka tahu bahwa hak orang Papua, contoh di Papua Barat, sekian-sekian persen, sekian-sekian rupiah, itu terrealisasi ke kabupaten kota. Dari 13 kabupaten kota di Papua Barat, masing-masing kabupaten kota itu angkanya sekian. Nah, sehingga otsus menurut kacamata kami di grassroots, masyarakat awam, oh kabupaten A contoh di Wondama, hak otonomi khusus saya sekian-sekian triliun misalnya. Dengan saya bisa mengakses ini dengan cara seperti ini, persyaratannya ini. Kan begitu, Pak. Masa susah kalau Jakarta hadirkan regulasi seperti begitu, atau memberikan surat edaran atau perpu atau perpres untuk kewenangan di daerah mengatur otus harus begini-begini misalnya. Tapi kan kalau terkait Pak NMB tadi gimana itu? Kalau Pak NMB, kalau saya lihat karena memang di awal ini tidak ada regulasi yang mengatur soal penggunaan wewenang kebijakan dan juga anggaran, saya kira asumsi Jakarta ya, dalam hal ini KPK lah, menurut catatan mereka 560 miliar disetor ke kasino. Ini beda kasus. Persoalan kepala daerah berjudi itu saya kira itu kasusnya harus lain. Tapi kalau gratifikasi, dugaan gratifikasi 1 miliar, itu yang mungkin disorot kemarin. Nah, terus kalau memang kita mempermasalahkan besaran anggaran yang disalahgunakan oleh seorang kepala daerah, saya kira berarti tentu ini kan harus berkaitan dengan regulasi. Misalnya 560 miliar mau kita soroti itu memang hanya otonomi khusus saja, atau ada dana lain, APBD atau ada APBN misalnya. Nah, sehingga jelas jangan sampai asumsi ini liar kemudian tidak ada data-data yang memperkuat bahwa NMB gunakan 560 miliar dan itu murni dana otonomi khusus misalnya. Nah, ini kan tidak ada datanya. Tapi sampai sekarang saya melihat ya, tadi saya baru lihat di media juga itu, Pak NMB masih menolak untuk diperiksa karena alasan sakit. Ya. Kalau menurut Bung Ferdi gimana? Karena ini Bung, di Papua sekarang itu kopinya habis ya? Habis. Saya sudah angkat cek-cek tadi tapi nggak apa-apa lah. Oke, siap. Habis ini kita ngopi lagi nih. Kayak gitu. Nah, di Papua hari ini itu masyarakat itu kan terpecah itu. Ada ribuan orang kemarin aksi massa di Papua. Jayapura khususnya. Di Jayapura untuk menahan agar Pak Lukas NMB tidak keluar dari Papua. Ya. Begitu. Ini masyarakat Papua loh membela Pak Lukas NMB. Ya. 2000, bukan 2000 tetapi ribuan orang. Kayak gitu. Seperti apa menurut Bung Ferdi, apakah ya Pak NMB kooperatif lah atau apalah? Ya. Karena sekarang kan memicu konflik akhirnya kan? Benar. Betul, bukan memicu memang. Sudah terjadi konflik. Sudah terjadi konflik. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan kisruh di Jayapura khususnya, jangan di Papua lah, karena tidak semua kisruh soal. Nah, ini yang perspektif ini. Saya ralat bukan di Papua tapi di Jayapura. Di Jayapura, karena basis masanya yang ada hari ini yang ramai diberitakan itu khusus di Jayapura. Di Jayapura. Terlebih khusus teman-teman yang memang secara wilayah adat mereka mendukung Pak NMB dari wilayah adat di teman-teman saudara-saudara dari Lapago seperti itu. Jadi begini, saya kira terlepas dari besar anggaran, entah itu yang dugaan gratifikasi suap 1 miliar ataupun yang 560M data setor ke kasino 560 miliar, saya kira bukan persoalan besar kecilnya tetapi aturan hukum. Nah, kalau saya
peduli terhadap beliau, seorang gubernur yang kita hormati, kita sanjung, dan sebagai representatif kepala daerah lah yang kita sangat-sangat menghormati. Saya kira beliau harus kooperatif. Harus kooperatif. KPK. Memenuhi panggilan KPK. Ya, dalam hal ini. Tetapi kalau dalam tanda kutip kondisi kesehatannya tidak bisa menunjang, saya kira KPK per 2 hari lalu sudah memberikan statement bahwa kami siap untuk menurunkan dokter. Ya, plan kesehatan terhadap kondisi fisiknya beliau yang tidak memungkinkan. Nah, kalau harapan dari saya dan kami di SGMP meminta Pak Gubernur kooperatif sehingga dugaan kasus ini tidak menjadi asumsi liar yang berkepanjangan dan lebih parahnya menjadikan masyarakat Papua atau dalam hal ini ribuan massa tadi di Jayapura sebagai tameng. Dan lebih konyol lagi kalau mereka sampai korban. Karena harus berhadap-hadapan dengan masyarakat aparat, lain atau aparat. Atau masyarakat bentukan kelompok lain sesuai dengan situasi di tahun politik yang menginginkan Papua itu harus ramai. Siapapun pasti saya kira bisa lah buat Jayapura itu ramai. Karena ini tahun politik, Pak. Dan saya tidak menginginkan yang begitu. Kami terus terang tidak menginginkan yang begitu. Nah, kemarin itu saya sempat nonton juga ini. Pak NMB, penasehatnya Pak NMB, juru bicara. Penasihat hukum Lukas NMB mengatakan bahwa itu biasa kok di Papua itu orang simpan duit 1 miliar di rumah gitu. Itu biasa kok di Papua itu duit miliaran itu biasa begitu. Nah, saya ingin tanya ke Bung Ferdi ini begini. Apakah memang orang Papua itu semuanya kaya ya? Maksudnya sampai duit miliaran itu ya biasa saja. Nah, ini kopinya udah datang nih. Aduh, terima kasih. Memang cangkir nih benar-benar opini betul. Iya, saya cuma nggak bisa kasih kopi. Kalau Kalau subscribernya udah banyak, mungkin saya bisa kasih yang lain. Iya. Jangan, biar di sini aja. Itu gimana itu? Atau memang ini ada jomplang. Jomplang artinya bahwa Pak Lukas ini memang menimbun harta kekayaannya. Jadi kalau saya ingin merespon pernyataan tadi. Saya sudah respon tadi pagi dalam salah satu tulisan di media. Jadi sebagai anak asli, saya juga berharap teman-teman yang hari ini dipercayakan untuk mendampingi Pak NMB tidak membangun narasi-narasi yang berpotensi konflik di Papua. Nah, contoh soal KPK harus memberikan izin terhadap Pak NMB untuk ke Singapura melakukan pengobatan terhadap sakit yang diderita beliau. Nah, saya kira KPK sudah terbuka dengan dokter dari KPK. Hanya saja ini satu, pemerintah dan negara harus menjamin keamanan Pak Lukas NMB. Dalam arti dalam kondisi sakit yang dialami beliau, sehingga mereka pun leluasa untuk misalnya mendampingi Pak LE datang ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan secara prosedural. Misalnya bisa memberikan keterangan lah soal anggaran yang disetor di kasino dan lain-lain dugaan-dugaan yang diduga oleh KPK menurut data yang mereka kantongi, seperti itu. Sehingga kita yang dipercayakan lah, tim yang dipercayakan oleh Pak NMB sendiri untuk mendukung beliau ini, yang di kiri kanannya beliau ini jangan membangun narasi-narasi. Saya sepakat dengan kata Pak Tito kemarin. Pak Tito, bukan karena saya dukung Mendagri, bukan. Bahwa jangan kita terbiasa membangun narasi yang mengundang atau berpotensi menimbulkan konflik di Papua. Dan saya sebagai bagian dari masyarakat awam di Papua juga tidak menginginkan itu. Seperti itu. Bung Ferdi, terima kasih sudah hadir di podcast Cangkir Opini. Siap. Ini perdana ya. Kita membahas Cangkir Opini, mengundang salah satu tokoh muda dari Papua. Kita membahas terkait dengan Papua. Mungkin di lain waktu kita akan lanjutkan. Siap. Terkait dengan, karena saya pikir Papua ini harus diselesaikan secara komprehensif dan menyeluruh. Kira-kira ada pesan-pesan, baik pesan kepada pemerintah pusat di Jakarta maupun yang ada di daerah dan masyarakat Papua? Ya, tentu ada. Karena ini saya lebih melihat mengaca pada batang tubuh Otsus. Karena
yang melatar belakangi kasus kerusuh terakhir sepekan ini seperti kasusnya Pak Gubernur Papua ini, saya kira awal mulanya juga ada hubungan yang dari... tidak selesai. Oke. Ada Sehingga hubungannya Jakarta kalau memang realisasi otonomi khusus jilid 2 ini kita sepakat bahwa itu harus direalisasikan dengan tujuan bahwa kemaslahatan orang di atas tanah Papua, saya kira kita semua harus duduk bersama. Yang belum diikut sertakan duduk seperti MRP, saya kira harus diajak duduk entah di Jakarta atau di daerah untuk membahas otonomi khusus, sehingga realisasi OTSUS ini ke depan bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Seperti Itu untuk pemerintah pusat. Pemerintah daerah. Karena begini, di lain sisi ada yang mengkritik pemerintah pusat bahwa di undang-undang itu MRP diakui, tetapi pada saat pelaksanaan tidak dilibatkan. Jadi sebenarnya kalau boleh ekstrim, kita tuding Jakarta melanggar konstitusi. Penyelewengan terhadap undang-undang yang sudah diakui. Nah, sehingga pesan kita pedulilah soal Republik hari ini, soal nasib kita ke depan dalam proses berbangsa dan bernegara. Itu pesanlah supaya kami juga merindukan Papua yang damai, tentram, aman dan maju seperti daerah-daerah yang lain. Itu untuk Jakarta. Untuk pemerintah daerah, provinsi. Untuk daerah lah, saya karena bukan orang pemerintah tidak ada pesan dan ini ke sana. Tetapi untuk masyarakat Papua, terlebih khusus yang ada di Jayapura, saya kira untuk membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia Papua hari ini harus teruji. Jadi kalau memang gubernur kita dalam hal ini Pak NMB terduga dan disangkakan, saya kira beliau harus kooperatif. Demi nama baik beliau, demi citra beliau, demi representatif beliau sebagai kepala daerah, saya kira harus kooperatif menghadiri undangan KPK dan permintaan Presiden per tadi pagi saya lihat. Beliau harus hadir, persoalan keterangannya nanti di sana terbukti ataupun tidak, saya kira dia berhak menggugat KPK juga bila mana itu tidak terbukti. Sehingga isu ini tidak berlangsung lama dan pada akhirnya ada bahasa kasar yang begini, orang Papua itu sudah dikasih uang, dikasih kewenangan di OTSUS, tetapi masih bela para yang disangkakan koruptor. Sehingga jangan ada asumsi itu lagi yang memperburuk kualitas kami sebagai masyarakat Papua dan terlebih khusus generasi muda Papua hari ini yang ada di perantauan. Untuk teman-teman Papua, pemuda-pemuda Papua. Untuk teman-teman pemuda Papua, saya kira hari ini era di mana kita harus menunjukkan bahwa kualitas manusia muda Papua hari ini berbeda dengan kualitas manusia muda Papua sebelum-sebelumnya, sehingga tentu semua putusan, semua sikap kita harus dipertimbangkan secara komprehensif, lihat dari semua sudut pandang, terlebih khusus untuk menyelamatkan Papua yang juga bagian daripada Republik hari ini. Karena pesan saja, Papua merdeka kalau saya pribadi, terus terang bukan karena jadi saya kasih tahu. Oh siap. 10 tahun kemarin boleh kita bicara soal Papua, referendum dan lain-lain. Tapi 5 tahun terakhir tidak ada harapan kalau kita merdeka. Tentu di Indonesia juga belum ada harapan. Makanya mari kita sama-sama sepakat dengan Jakarta untuk wujudkan harapan seperti itu. Siap. Membangun harapan. Ya. Siap. Terima kasih Bung Ferdi sekali lagi. Siap. Mohon maaf jamuannya cuma 2 gelas cangkir kopi. Karena Bung Ferdi tadi nggak merokok. Cuma saya yang merokok. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti. Mungkin kalau misalkan ada tambahan informasi bisa ditulis di kolom komentar. Apapun itu nanti kami bisa follow up. Siap. Terima kasih sekali lagi Bung Ferdi. Selamat Terima kasih. sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.